Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita berteduh di dalam firman Tuhan, sehingga setiap langkah kita dituntun oleh firman itu. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, barang ise namangoloi akka nai paretahon nia namani ringanan lo ia di bagasan di bata jana di bata di bagasan nia jana tabotoma bahaso di bata maringanan di bagasan hita ima haranitondi nadung di lehenia tuhita. Dalam bahasa Indonesia, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus berkata ketika bersama dengan murid-murid, dia mengatakan bahwa pohon akan kelihatan dari buahnya. Artinya, apakah pohon itu baik atau tidak tergantung dengan apa yang dihasilkan oleh pohon itu. Apabila dikatakan baik, yang pasti akan menghasilkan buah yang baik. Demikian yang mau digambarkan dengan kehidupan sebagai orang percaya. Ketika dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan berkenan kepada Allah, maka kita ketahuilah bahwa ada Allah di dalam dia. Kemudian ketika kita melakukan apa yang menjadi dituntun oleh firman, bahwa kita juga diam di dalam Allah. Kalau dikatakan kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, artinya totalitas kehidupan kita berada di dalam tuntunan Allah, bukan lagi di dalam tuntunan kedagingan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan bahwa kita itu ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, akan sulit membuktikan secara matematika kehidupan ataupun secara kasat mata. Namun apa yang menjadi mengatakan itu adalah tuntunan roh. Kalau dikatakan tuntunan roh, bahwa rohlah yang memperkenalkan dan yang menyatakan bahwa Allah itu ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dan ketika sudah kita di dalam komitmen yang kuat bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, maka keinginan Allah lah yang menjadi menguasai kita. Banyak keinginan-keinginan dalam kehidupan ini. Bisa keinginan kemanusiaan, bisa keinginan kedagingan, hawa nafsu, dan keinginan dunia-dunia ini. Kalau orang menjadi dituntun oleh keinginan kedagingannya, keinginan kemanusiaan, dan keinginan dunia ini, maka arah kehidupannya adalah berpusat kepada dirinya dan berpusat kepada dunia. Namun ketika kita menjadi dituntun oleh Allah dan kita hidup di dalam Allah, maka keinginan-keinginan kita adalah keinginan Allah, di mana kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah di dalam apa yang kita pikirkan, kita lakukan dan kita hidupi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita mau digugah dan diingatkan bahwa biarlah keinginan-keinginan Allah, perintah Allah ada di dalam kita. Kita memenuhi perintah-perintah Allah karena memang kita adalah di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Perintah Allah mungkin bisa bertentangan dengan keinginan kemanusiaan kita, keinginan kedagingan kita. Namun perintah Allah pastilah menjadikan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menikmati kehidupan ini. Dengan perintah Allah, maka melangkahlah kehidupan kita
menuju apa yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana Abraham yang mendapat perintah untuk pergi dari tanah di mana nenek moyangnya tinggal menuju kepada tanah yang ditujukan oleh Allah. Artinya dia meninggalkan dirinya, meninggalkan identitasnya, meninggalkan kehidupannya, masuk kepada keinginan dan identitas Allah. Saudara, ketika kita menjadi mengikuti perintah-perintah Allah, menjadi identitas Allah lah yang menjadi lebih utama bagi hidup kita. Keinginan Allah lah yang menjadi lebih utama untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hidup di dalam perintah-perintah Allah dan turutilah apa yang menjadi diingini oleh Allah dalam kehidupanmu. Dengan demikian, keinginan Allah menjadi nyata dan kita menjadi memancarkan Allah dalam kehidupan ini. Saudara terkasih, pada firman yang begitu indah ini mau mengingatkan kita dan membuat sebuah refleksi yang baru bagi hidup kita. Siapakah kita? Hendaklah kita hidup sebagai anak Allah yang dituntun oleh Allah. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan dan tuntunan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk menyadari apakah Allah ada di dalam kami dan kami ada di dalam Allah. Ketika kami menuruti keinginan kami menjadi jauh dari Allah. Namun ketika kami menuruti keinginan Allah, itulah buktinya bahwa Allah di dalam kami. Biarlah rohmu menuntun sesuai dengan kehendak dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus